Kayak lo yang nanya-nanya aja ya. Record ya? Ya, Oke. Apa kabar? baik. Oke. Halo Rachel. Halo. Oh ya, Kevin ini biasa manggil gue Rachel atau Rach. Lo balik lo balik dari New Zealand baru kapan? Eh, akhir A- Juni, akhir banget. Akhir Juni setelah setahun ngambil master di New Zealand. Setelah 1,5 tahun ngambil master di New Zealand. Mm-mm. Untuk major Jadi apa? major gue energi contextually energi terbarukan. Oke. Nah, itu tadi gue nanya-nanya dikit. Gue sekarang mau memperkenalkan lo sedikit aja kali ya. Jadi, teman-teman, ini Kevin Alexander. Dia teman SMA gue sebenarnya gitu. Di SMA 70 Ayas Hujud Hulu, Bulungan. Bulungan gitu. Yang kuliah S1-nya tuh lo lingkungan ya, teknik lingkungan ya, Vin? Teknik Teknik lingkungan. lingkungan di ITB, terus baru aja dia menyelesaikan S2-nya di New Zealand. Energi terbarukan ya? Energi terbarukan. Oke. Contextually. Secara Oke. nama tuh energi doang. Cuman kan energi apa kayak gitu. Terus ya energi terbarukan sih gitu. Oke. Lo boleh jelasin dulu nggak energi terbarukan tuh maksudnya kayak apa sih? Oke. Jadi energi terbarukan itu adalah energi yang secara natural itu dapat memperbarui dirinya sendiri karena proses alam gitu. Oke. Jadi atau enggak kadang-kadang orang lihatnya energi yang nggak bakal habis atau selalu direplenish karena proses yang natural gitu. Jadi kalau misalnya kita ngelihat misalnya energi dari sinar matahari itu kan kayak banyak banget gitu. Jadi until kiamat gitu sinar matahari akan selalu ada gitu. Terus angin, terus angin itu kan selama bumi kita berputar, pokoknya um, selama ada daerah yang berbeda suhu segala macam itu tuh akan selalu ada angin gitu. Terus juga misalnya uh, tenaga panas bumi gitu. Tenaga panas bumi itu juga kontekstually dibilang ke bahwa itu tuh bisa hampir nggak habis gitu atau enggak misalnya lama lama banget gitu. Untuk perbandingannya adalah energi fosil gitu. Energi fosil itu tuh seperti minyak, batu bara yang uh, sudah banyak banget yang bilang ini tuh bakal habis, ini tuh bakal habis gitu dan harganya fluktuatif banget gitu. Oke. Jadi memang intinya energi yang memang alami dan iya memang cenderung tidak habis ya. Maksudnya yang memang di sananya kayak matahari gitu. Oke. Ini sebelum gue lanjut ngomong yang ke depannya, gue pengen nanya ini dulu, Vin. Lo sebenarnya dari kapan punya pemikiran, maksudnya lo kepikiran mau kuliah di teknik lingkungan, terus yang kemudian lo akhirnya kerja ya di kantor di bidang lingkungan juga, sampai akhirnya S2 sekarang. Apakah lo tertarik dari zaman kita di JCC itu? Yang kita ngomongin tentang green school. Gue itu sebenarnya tertarik itu tuh dari SD kelas 6. Oke. SD kelas 6 gue inget banget. Dan Hmm. itu karena dokumenter dari Al Gore, The Inconvenient Truth. Oke. Gue bahkan mungkin gue nggak ngerti bangetan gitu, tapi gue inget gue nonton itu terus gue ngerasa buset horor banget gitu loh. Dan itu waktu itu kan konteksnya adalah waktu itu ini adalah bahkan belum technical termnya itu belum climate change tapi global warming gitu. Jadi Oke. global warming itu udah parah dari beberapa belas tahun yang lalu tuh berarti SD kelas 6 atau SMP kelas 7. Nah, terus somehow itu ngebuat gue ngerasa oh kayaknya ini tuh suatu hal yang gue kok gue suka ngikutin ternyata isu-isu lingkungan itu tuh dari umur segitu tuh termasuk yang gue suka ikutin gitu. Nah, terus sebenarnya tuh waktu masa SMA tuh itu kan juga galau ya, maksudnya kayak milih apa nih sebenarnya yang gue pengen gitu. Terus gue inget banget waktu gue SMA itu tuh SMA awal itu cita-cita gue tuh masih pengen menciptakan perdamaian dunia Mantap. gitu.
Bagus Ya, dong. lu tahu kan in general kan gue emang orangnya aneh kan. Jadi maksudnya ya mimpi-mimpi gue juga aneh-aneh gitu. Iya, ya. Terus cuman waktu itu gue mikir, aduh kayaknya gue kalau misalnya menciptakan perdamaian dunia itu kayaknya gue masih masuk politik-politik gitu deh, kayak politik luar negeri apa segala macam. Kayaknya saya kurang tertarik gitu loh. Terus gue nyari ada nggak sih pekerjaan yang apapun yang gue lakukan itu tuh dampaknya tuh oke, dampaknya tuh jelas, dampaknya tuh positif gitu. Maka waktu itu ada 2 pilihan gitu, antara gue pengen jadi dokter atau gue pengen masuk ke lingkungan gitu. Nah, untuk yang jadi dokter ternyata saya tidak cukup pintar dong. Saya juga. Ternyata biologi sulit sekali gitu. Di masa SMA menurut gue biologi sulit banget gitu. Kimia tuh gue masih ngerti. Padahal nih, maaf ya, gue nggak tahu informasinya penting atau enggak. Si Kevin ini kan anak akselerasi nih, yang SMA cuma 2 tahun. Ternyata bukan jaminan masuk kedokteran juga ya. Betul, tidak. Apalagi ya waktu itu saingannya adalah anak-anak yang ranking 1 di kelas gue kan. Jadi gue kayak, aduh, gue nggak ini seperti gue kalau membandingkan diri gue dengan mereka, sepertinya saya kurang berbakat di bidang biologi ini. Saya nggak hafal nih apa namanya anatomian. Oh ya, dalamnya usus apa gitu-gitu ya. Oke. Tidak paham gitu. Nah terus ya udahlah gue masuklah ke teknik lingkungan. Waktu itu berarti kan kalau ke ITB itu kan masuk ke FTSL dulu ya, Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan. Nah terus dari situ gue penjurusan emang dari awal gue pengennya teknik lingkungan gitu, karena kalau gue ngelihat mata kuliahnya memang menurut gue menarik banget gitu loh, pencemaran udara apa segala macam. Nah, gue masuklah teknik lingkungan, terus dari situ gue baru memahami dengan lebih dalam isu energi gitu. Jadi gue waktu itu gue lulus itu gue pengen ngerasa kayaknya kita udah nggak bisa nih bergantung pada energi fosil gitu misalnya. Jadi waktu gue lulus itu gue mencari perusahaan yang bergerak di bidang energi terbarukan gitu. Jadi selama setahun pertama gue tuh di startup untuk energi terbarukan. Terus abis itu gue 2 tahun di NGO yang juga ngurusin kebijakan energi terbarukan. Karena waktu itu gue pengen ngelihat sebenarnya isunya di mana. Jadi gue ngerasa kalau misalnya gue masuk NGO itu gue bisa melihat dengan helikopter view, dan itu yang memang yang gue dapatkan. Makanya gue memberikan diri untuk kuliah ke New Zealand itu juga dengan mata kuliah energi gitu, sebutnya energi, tempatnya energi terbarukan. Gitu. Nah, terus sekarang gue pulang dan gue menjadi konsultan lingkungan gitu, supaya gue bisa nge-tackle bukan cuma isu energi tapi juga berbagai isu lingkungan lainnya gitu sih. I see. Oke. Akhirnya lo setelah kerja memutuskan untuk lanjut S2 lagi di sana. Ada nggak yang kira-kira, maksudnya mungkin bahasa gampangnya nih ya, Vin, yang mungkin bisa kita pahamin, yang di sana lo dapetnya apa aja? Apa yang mungkin lo baru ketahuin juga gitu? Oke. Mungkin gue jelasin sedikit kenapa waktu itu salah satunya gue milih New Zealand kali ya. Jadi gue memilih New Zealand itu salah satunya karena mereka itu cukup terkenal dengan energi terbarukan ya gitu. Jadi gue pengen ke negara yang mengaplikasikan apa yang gue pelajarin gitu. Nah, New Zealand itu mungkin udah sekitar 80% energinya itu tuh dari energi terbarukan. Gitu. Berbalik dengan Indonesia. Indonesia tuh maybe less than 15% energi kita energi terbarukan, sisanya tuh masih energi fosil gitu, dengan kebanyakan batu bara. Nah, waktu di sana itu satu hal yang gua ngeliat itu yang ngebuat mereka kayaknya tuh apa ya, maju itu tuh adalah yang pertama mungkin ketersediaan kayak gitu. Jadi di sana itu tuh memang banyaknya tuh tenaga geotermal gitu, karena mereka itu juga banyak misalnya kayak banyak gunungnya kayak gitu. Sebenarnya juga mirip-mirip kayak Indonesia gitu. Mereka tuh banyak kayak geotermal dan sisanya tuh air kayak gitu.
Nah, terus hal yang kedua yang gue ngeliat itu tuh kayaknya di sana itu tuh political willingness-nya itu juga cukup tinggi gitu. Political willingness-nya itu berarti maksudnya dari pemangku kebijakan maupun aktor-aktor politiknya itu tuh sekarang sudah cukup open minded untuk mendorong kebijakan-kebijakan yang ramah lingkungan gitu loh. Sudah bukan perdebatannya itu udah nggak merely di uang lagi, di ekonomi lagi gitu loh. Ya mungkin juga salah satunya mungkin karena mereka udah negara maju segala macam ya. Gitu. Nah, terus mungkin dua itu sih yang menurut gue spesial dari New Zealand sih. Oke. Nah, itu kurang lebih New Zealand tuh maksudnya sudah menjalankan seperti ini tuh udah berapa tahun ya, Vin? Atau sebenarnya udah lama banget nih kesadaran ini? Gue nggak bisa pinpoint ya itu tuh dari kapan. Tapi kayaknya menurut gue udah cukup lama sih. Feeling gue udah lebih dari 1 dekade lah segala macam. Although New Zealand itu juga apa ya mengatakan bahwa memang kebijakan 3 tahun terakhir, 4 tahun terakhir itu tuh memang lebih signifikan daripada kebijakan 30-40 tahun terakhir gitu. Jadi emang mereka juga lagi genjot juga sekarang kayak gitu. Oke. Nah, yang kemarin kita kan sempat cacatan kemarin ya gitu tentang ada contohnya apa ya, Vin? Kayak misalnya kebijakan di New Zealand gitu, atau dari kebijakan Mbak Jacinda nih yang baru gitu. Maksudnya apa yang membuat lo juga kebijakan atau aturan apa yang bagus menurut lo di sana dan mungkin nggak diaplikasiin di sini gitu? Possible nggak? Oke. Sebenarnya salah satu kebijakan yang paling ngebedain itu adalah di sana itu tuh untuk listrik itu tuh free market gitu. Artinya banyak perusahaan PLN di sana. Banyak perusahaan PLN di sana. Jadi lo itu tuh semakin kalau misalnya banyak perusahaan pembangkit listrik atau supplier listrik itu juga ngebuka opportunity untuk lo mau milih yang dari energi bersih aja. Kayak gitu. Jadi itu possible di sana. Sedangkan kalau di Indonesia itu tuh mungkin masih belum gitu karena kita kan sistemnya monopoli gitu loh. Nah, memang perdebatan apakah sebenarnya listrik itu tuh bisa diswastakan itu tuh memang sering dibahas di ranah NGO, CSO gitu. Nah, memang ada baiknya, ada buruknya gitu loh. Jadi mungkin nggak segampang itu juga diaplikasiin kayak gitu. I see. Oke. Nah, ini gue kayak langsung mau ke pertanyaan yang gue tanyakan kemarin dan apalagi kan maksudnya kayaknya mungkin karena laporan IPCC keluar kemarin gitu terus tiba-tiba orang jadi sangat aware bahwa oh iya ya ini tuh udah genting banget termasuk gue gitu yang gue merasa gue juga sebenarnya telat banget dengan isu ini. Walaupun sebenarnya kayak keinginan orang untuk bisa punya program atau bahkan produk yang ramah lingkungan, kemudian program-program apalagi ya kayak matiin listrik dan sebagainya tuh udah terjadi tuh sebenarnya udah agak lama gitu. Tapi kayaknya sekarang jadi naik banget lagi. Nah, cuman gue juga jadi mikir kita sebagai orang awam nih, misalnya gue gitu yang tidak terbiasa ngapa-ngapain gitu. Walaupun sudah mulai aware tentang pengurangan, misalnya pengurangan plastik, mengurangi pemakaian transportasi dan sebagainya gitu. Menurut lo pribadi nih gitu, setelah yang lo pelajari juga, sebenarnya yang paling dasar bisa dilakuin tuh apa sih? Mungkin gini ya, gue itu sebenarnya bukan kayak orang lingkungan pada umumnya dan gue nggak tahu apakah jawaban yang akan gue berikan itu sesuai harapan lo atau sesuatu yang lo pengen atau enggak. Oke. Tapi gue itu termasuk tipe yang gue itu merasa lebih banyak yang bisa dilakukan oleh pemerintah dan perusahaan dibandingin oleh masyarakat menurut gue. Oke. Itu jadi selama ini itu tuh sudah terlalu banyak ajakan untuk kayak 3R, hemat listrik, pakai kantong belanjaan, apa segala macem. Tapi menurut gua itu tuh kayak semacam form of
melempar tanggung jawab gitu loh. Karena yang bisa mengubah sesuatu secara signifikan itu tuh memang dari kebijakan dan dari perusahaan kayak gitu. Jadi sebenarnya yang bisa kita lakukan sekarang menurut gue itu adalah awareness dulu gitu. Jadi yang lo lakuin itu juga udah bener nih. Misalnya sekarang lo ngobrol-ngobrol banyak, nah terus lo baca-baca berbagai report seperti itu. Itu yang pertama. Tapi gue sih pengennya itu tuh orang lebih aware bahwa sebenarnya ada stakeholder yang sebenarnya punya power untuk mendorong perubahan secara masif gitu loh. Dan kita itu bisa menuntut hal itu gitu. Jadi kalau gue adalah yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat adalah menuntut pemerintah kita untuk bekerja lebih baik gitu loh. Karena yang dipertaruhkan adalah masa sekarang dan masa depannya kita gitu loh. Yeah. Gue tuh ngeliatnya ya pengambil kebijakan itu kan 5 tahun sekali bisa ganti apa segala macam gitu loh. Jadi sebenarnya terkadang mungkin ya nggak semua dan no mention itu bisa aja yang dilihat itu tuh ya 5 tahun ke depan kayak gitu ya. Apa yang bisa dikerjain 5 tahun ke depan kayak gitu loh. Not necessarily apa yang dibutuhkan untuk 20 tahun ke depan, 30 tahun ke depan. Itu. Contohnya gini, misalnya berapa lama waktu itu gini deh. Udah lama banget kan kita itu tuh disuruh pakai kantong belanja, bener nggak? Itu udah lama banget kan. We've known that dari SMA, dari SMP itu tuh pakai kantong belanja gitu. Tapi gue lihat orang itu benar-benar baru pakai kantong belanja itu ketika di supermarket akhirnya udah nggak ada kantong plastik lagi gara-gara dihilangin kan? Kebijakan pemerintah gitu loh. Nah, jadi kalau ngeliat sebenarnya itu pendorongnya itu mesti hal-hal seperti itu gitu loh. Not necessarily nyuruh orang-orang selalu pakai kantong reusable bag segala macam gitu. Tapi secara kebijakan itu tuh harus jelas gitu loh. Menurut gue sih kayak gitu ya. Jadi menurut gue the power lies within pemerintah dan swasta gitu loh. Dan gue nggak mau masyarakat itu tuh terus-terusan jadi target kampanye-kampanye kecil-kecil yang kalau digabungin tuh sebenarnya maybe menurut gue itu tuh nggak masif-masif banget gitu loh sebenarnya. Kayak andaikan kita itu disuruh pakai, misalnya semua orang disuruh pakai solar panel gitu aja tuh selama 10 tahun gitu disuruh ayo pakai solar panel gitu. Dibandingkan pemerintah itu misalnya dari sekarang udah mulai tahun 2020 udah nggak boleh ada pembangunan PLTU baru gitu. Bangkit listrik tenaga uap yang batu bara baru gitu. Nah, itu dampaknya itu beda banget gitu. Menurut gue sih kayak gitu ya. Oke. Nah, berarti kan ya kalau yang gue tangkap dari lo, ya memang kalau kitanya gerak, tapi dari pemangku kebijakannya juga nggak punya keputusan atau bikin kebijakan yang signifikan, otomatis perubahannya juga jadi nggak bisa sebesar itu gitu ya. Tapi betul kayak gitu. Cuman mungkin ya akhirnya ya, maksud gue kayak, dan gue juga jadi setuju dengan pendapat lo yang tentang kita tuh punya hak untuk nuntut lo sebenarnya gitu dengan isu seperti ini. Tapi yang nggak salah juga lah ya, Vin. Maksudnya kalau sekarang startnya dari kita ya yang harapannya akan snowballing gitu, yang mungkin bisa kemana-mana, kemudian yang sampai akhirnya mendesak gitu. Ya, tapi itu dia mungkin kayak I don't know, butuh berapa waktu ya kalau misalnya masih kita doang aja gitu loh yang betul. Yang beneran gerak. Gue nggak bilang bahwa tindakan-tindakan everyday green living itu tuh jelek ya. Itu bagus banget gitu. Kalau misalnya lo dari sekarang udah milah sampah tuh udah harga mati banget segala macam. Terus lo sekarang udah misalnya lo punya financial capital, maka lo pasang solar panel di rumah lo gitu. Terus misalnya apalagi lo sangat super hemat listrik segala macam, itu tuh bagus banget gitu loh. Kalau misalnya tapi ya itu lagi berapa tahun ya kita tuh mesti melakukan hal itu, karena kalau gua ngelihat ya, maksudnya the same message has been conveyed for the last
10 to 15 years gitu loh, dan nggak terjadi perubahan yang signifikan kan, kayak gitu. Sebenarnya kan jangan buang sampah sembarangan, itu tuh kan udah dari 15 tahun lalu, 20 tahun, 30 tahun yang lalu, itu kan ada gitu loh. Tapi tanpa ada, misalnya menurut bagi gue kebijakannya lebih strict, supply infrastruktur yang sangat bagus kayak gitu, itu menurut gue jadinya nggak signifikan gitu loh. Bukannya stop doing the little things ya. Gitu. Oke. Nah, ini menurut lo nih, kalau lo bisa berpesan atau lo punya suara yang ingin disampaikan gitu ke entah teman-teman lo, entah ke gue, entah di sekitarnya, atau mungkin bahkan ada seseorang yang lebih besar yang mungkin bisa ngeliat lo pengen ngomong apa, Vin? Listen to the scientist. Okay. Listen to the scientist. Don't listen to the politicians. Listen to the scientist. Jadi carilah data-data dan argumen itu tuh dari orang-orang yang memang di bidangnya gitu, yang benar-benar sudah mendedikasikan hidupnya itu tuh untuk memahami dinamika yang terjadi di bumi seperti itu. Dan menurut gue kayak kemarin misalnya laporan IPCC kayak itu juga sesuatu yang oke banget nih untuk kita belajar seperti itu. Dan ini juga ini ya untuk apa namanya untuk misalnya bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di Senayan sana dan di pokoknya di pemerintah lah kayak gitu, juga pesan dari gue sih ya listen to the scientist gitu loh, because they know what we should do gitu loh. Kayak sekarang kalau misalnya waktu COVID itu kan juga orang-orang yang mesti pertama didengar kan juga epidemiologis kayak gitu-gitu kan, dokter-dokter itu yang harus yang benar-benar pertama kali didengar oleh para pemangku kebijakan gitulah. Sama lah seperti kasusnya ini gitu loh. Dan yang kedua yang menurut gue penting untuk gue sampaikan adalah bahwa climate change itu tuh sudah terjadi gitu. Jadi ini sebenarnya it's not a future problem gitu loh. It's today's problem gitu loh. Karena udah banyak banget misalnya kita ngelihat sekarang itu tuh misalnya kayak gagal panen karena udah nggak bisa prediksi lagi nih kapan kita apa namanya masa mesti nanem, kapan mesti diituin, karena tahu-tahu drought-nya berkepanjangan, sekalinya hujan banjir kayak gitu. Itu udah bisa kita rasain dari sekarang kayak gitu loh, kenaikan permukaan air laut gitu loh. Sedangkan kita itu adalah negara archipelago gitu loh. Jadi ada pulau-pulau kecil, berarti ada masyarakat yang di pesisir itu tuh yang mereka nggak ngapa-ngapain, mereka juga nggak bikin pabrik di pulaunya apa, tapi mereka sangat terancam oleh perubahan iklim gitu, oleh krisis iklim. Gitu. Iya. Oke, setuju. Pertanyaan terakhir. Kalau 2030 kita aman aja, hal gila apa yang mau lakuin? Aman aja tuh maksudnya gimana nih? Ya maksudnya mungkin kan ini kan sekarang tujuan goalnya kan adalah mencegah kenaikan suhu. Correct me if I'm wrong. Iya. Iya kan gitu. 1,5 sampai 2 ya. 1,5 sampai 1,5 gitu. Gue juga nggak yakin sih, maksudnya apakah kata-kata gue nih kata-kata yang benar dengan aman atau sebagainya, karena kan kita akan hidup dengan itu gitu. Tapi mungkin kalau dalam kurun waktu itu, maksud kasarnya kita mencapai target yang kita inginkan dan harapkan, dan dengan kondisi mungkin pandemi juga sudah tidak ada gitu, lo mau ngelakuin hal gila apa, Vin? Gini, mungkin perlu diketahui bahwa kita mencapai target di mana itu tuh sebenarnya dilihat dari kinerja kita sih lumayan agak-agak impossible gitu. Kita mencapai target pun itu sebenarnya belum kondisi ideal. Itu hanya kondisi di mana the damage is acceptable gitu loh. Tapi itu tuh bukan kondisi ideal sebenarnya. Sekarang aja tuh bukan kondisi ideal. Sekarang aja udah parah gitu, apalagi naik 1,5. Itu tuh karena kalau misalnya kita mencapai 4 derajat, kita mencapai 2 derajat, itu tuh dampaknya tuh manusia itu punah deh kayak gitu loh. Nah 1,5 tuh kayak menurut gue tuh kayak ya
minutes to midnight gitu loh, kayak sesaat sebelum punah, tapi ya maybe kita masih tolerable, masih bisa hidup, tapi itu juga sesuatu yang juga jauh dari ideal gitu loh, Rich. Jadi kalau misalnya kita masih hidup dan kita masih bisa berkarya sampai di tahun 2030 dan kita sudah mencapai 1,5 derajat ya, maksudnya kita mencapai target itulah in some miracle, itu berarti yang kita lakukan adalah do better gitu. Jadi kita harus tetap nge-push, kita harus tetap nge-press, kita juga harus tetap mengubah struktur ekonomi, struktur pemerintahan, itu harus dilakukan gitu loh. Kalau ada adaptasi misalnya baru juga kali ya. Mungkin akan ada perubahan juga gitu maksudnya dari di titik itu. Betul gitu. Jadi kita udah mencapai itu, tetap harus misalnya tetap harus ada misalnya penanaman misalnya teknologi carbon capture yang sangat bagus, atau penanaman pohon yang masif banget, atau misalnya mengubah energi cara kita mengkonsumsi energi kayak gitu-gitu, itu masih banyak PR kita, andaikan 1,5 derajat pun tercapai kayak gitu. Nice. Gue barusan jadi kayak anjir, gue tuh beneran gak tahu apa-apa ya men. Gue pikir 2030 tuh adalah kalau kita udah mencapai tujuan itu berarti ya udah gitu. Terus jadi kayak jangan kayak gue ya guys, makanya jangan seneng-seneng dulu. Ini PR kita masih banyak. Betul, masih banyak banget deh. Tapi gue mau nanya deh, kalau misalnya dari menurut lo, lo tuh baru berarti ngikutin isu ini tuh lumayan baru berarti ya? Atau gimana? Faktanya baru gitu. Maksudnya fakta bahwa kita sudah masuk ke fase yang ya genting gitu. Maksudnya bahkan ya dari laporannya, dari berita-berita yang gue baca, maksudnya udah ada kata-kata kalimat pesimis. Maksudnya kayak ini bukan sesuatu yang jadi kita punya harapan besar dan sebagainya. Tapi maksudnya kalau dalam usaha gue juga nggak bisa bilang lama banget sih, tapi gue mencoba dari apa yang bisa gue lakuin sendiri gitu. Kayak misalnya mungkin kalau dalam konteks plastik dan apa, gue sangat mencoba nggak pakai pembalut gitu. Misalnya dari hal-hal yang apa ya, yang daily use gue juga nggak pakai sekarang. Gue kaget kalau nggak pakai. Ya kayak gitu-gitu Vin gitu. Dan memang mungkin nggak sebanyak itu sih gitu. Makanya gue tidak bisa mengakui gue orang yang paling aware juga gitu. Tapi karena ya gue pengen hidup lebih lama men gitu. Maksudnya gue pengen punya umur yang panjang, gue punya rencana-rencana dalam hidup, dan dengan segala isu yang sekarang lagi berkembang juga, maksudnya kan banyak juga isu-isu yang penting gitu. Tapi kalau dari kacamata gue, sekarang isu ini penting dan memang harus dibicarakan sekarang iya gitu. Tapi kalau bumi kita aja nggak bisa nahan kita dalam berapa tahun lagi nih gitu, ya gimana gitu lo mau ngelanjutin isu-isu lain ini gitu yang nampung lo aja juga sekarang kepanasan gitu misalnya gitu. Jadi itu sih makanya kenapa gue juga ngajakin lo untuk ngobrol juga, dan kayak ya gue nggak tahu sih, maksudnya mudah-mudahan, karena gue sih ngerasa di luar sana tuh banyak juga yang ya aware nggak aware dan bahkan kayak nggak ngerti juga faktanya kayak gimana sih, gitu sih kurang lebih. Iya. Kayak sebenarnya banyak yang bisa kita lakukan beyond ourselves gitu. Jadi kalau misalnya tadi kan gue mungkin terlalu marah-marah sama misalnya kayak pemerintah atau swasta gitu segala macam. Harus marah tapi dan mungkin, takut, Vin. Iya, menurut gue emang saatnya gitu sih. Yang pertama karena kita itu punya hak untuk udara bersih, itu kita punya hak loh untuk udara bersih. Kita tuh we have the rights to untuk anak-anak cucu kita, menurut gue itu punya hak untuk tetap melihat orang utan, harimau, gajah gitu loh. Maksudnya kayak itu juga salah satu motivasi gue, kayaknya gue nggak mau hidup di mana gue itu cuman ngeceritain nih lo dulu tuh ada namanya ini mirip manusia tapi buluan gitu. Ini orang utan gitu. Dan mereka cuman bisa ngelihat di foto, kayak sekarang kita ngelihat kayak burung dodo gitu misalnya. Itulah hal yang jauh dari ideal gitu. Dan banyak hal yang kita bisa lakukan one step further di aksi-aksi kesadaran kita.
Satu hal yang kita bisa lakukan, dan ini gue juga contoh dari misalnya New Zealand, itu Mhm. adalah prinsip sustainability itu tuh sudah mainstream banget gitu. Jadi di sana itu gender equality dan prinsip sustainability udah saking mainstream ya, itu tuh emang bukan jadi hal yang mengagetkan gitu loh. Oke. Contohnya uh, misalnya gini, kalau kalau di Indonesia itu misalnya contoh value yang sudah mainstream banget adalah misalnya value keislaman gitu ya. Oke. Dalam artian kalau misalnya kita ngebuat event apapun itu kerjaan, oh udah pasti kita ada slot-slot untuk isoma, misalnya kayak gitu kan. Ya. Gitu. Kita ngebikin gedung, oh udah pasti ada musolanya nih, misalnya kayak gitu. Nah, gimana juga kita tuh bisa menambahkan value-value sustainability gitu loh. Jadi secara refleks, lo kalau ngebikin event itu tuh emang udah dipikirin, oh oke, misalnya lo mau syuting di misalnya mana ya? Misalnya lo syuting di Gunung Bromo gitu misalnya. Itu tuh emang udah ada di plan itu. Oke, nanti sampahnya gimana ya kita ya kayak gitu misalnya. Oh oke, nanti dan itu udah kalau itu Nice. udah menjadi refleks gitu loh. Oh nanti apa namanya kalau misalnya orang-orang yang mandi airnya dibuangnya kemana ya, misalnya kayak gitu. Itu tuh udah menjadi salah satu pertimbangan kayak gitu. Dan menurut gua kalau misalnya kita bisa secara pelan-pelan mencapai di titik itu tuh oke banget gitu loh. Jadi mau kita misalnya mau kita melakukan hal kecil apapun gitu loh. Misalnya kita mau trip kemana gitu. Oh kita trip ya ke Bandung gitu. Itu udah dipikirin, oh oke, cara paling mana ya misalnya eco-friendly kayak gitu. Atau misalnya dari awal, oh oke, berarti kita udah mesti, oh ya jangan lupa bawa tempat makan ya kayak gitu. Nanti biar di sana kita nggak usah pakai dari mereka kayak gitu, nggak usah pakai plastik kayak gitu-gitu. Ya, ya. Dan kalau misalnya itu tuh udah bisa terinkulturasi, gue nggak tahu ini istilah tepat apa ya, terinkulturasi ke kebudayaan kita sehari-hari, nah menurut gue itu next step yang akan sangat bagus gitu loh. Dan salah satu dampaknya adalah kalau ada kebijakan yang nggak ramah lingkungan tuh kita udah jadi refleks gitu loh. Kok ini begini ya kebijakan ini ya kayak gitu. Misalnya ada keluar kebijakan oh sungainya akan dihancurkan gitu misalnya. I don't know kayak gitu. Oke. Terus nanti dampaknya kayak gimana nih kalau misalnya kayak gitu? Atau misalnya misalnya pemerintah ngasih tahu oke kita akan membuat misalnya yang lagi ramai nih komodo nih, apa namanya komodo mau dibikin tempat pariwisata. Nah itu gimana caranya orang itu tuh secara refleks sudah bisa mempertimbangkan bukan cuma isu ekonomi, bukan cuma isu pariwisata, tapi itu nanti keberlanjutan hidup komodonya gimana ya, kayak gitu. Gimana supaya mereka bisa hidup dengan tenang ya, gimana mereka bisa reproduksi secara tetap dengan rate yang sama atau bahkan lebih bagus, kayak gitu. Karena ya percuma juga misalnya kita ngebikin daerah pariwisata gitu dengan menjual komodonya, tapi karena komodonya stres, terganggu, mati semua, terus nanti apalagi yang dijual gitu loh di Pulau Ya. Komodo. Itu ya Ya. banyak sih, maksudnya kayak dengan alam segala macam kan. Itu harus menjadi apa ya, sesuatu yang udah jadi budaya kita melihat itu. Seperti bagaimana kayak gue jelasin, sebagaimana kita kalau misalnya kita bikin trip gitu, itu tuh udah diperhitungin, oh nanti di sini kita break ya, mau sholat nih, misalnya kayak gitu loh. Ya, ya. Ya, akhirnya jadi habit atau sesuatu yang akhirnya ya dipasangin mulu sama berbagai aspek ya jatuhnya ya, Vin. Ya, ya, Betul. ya. Semoga ya abis ini ya, maksud gue dengan adanya ya berita yang muncul, laporan dan sebagainya, apalagi dengan kalau gue nggak salah, maksudnya gue baca juga dengan sebenarnya kalau ada tindakan yang signifikan dari sekarang, justru akan menghindari kerugian berapa dolar atau berapa juta-jutaan. Dan kalau maksudnya kalau yang dikhawatirkan adalah dampak ekonomi gitu ya, misalnya kalau kita kok udah mencoba bikin aksi atau apa-apa jadi ramah lingkungan, justru malah menghindari kerugian. Itu sih yang gue tangkep ya. Betul, karena apa ya? Karena krisis iklim itu juga mahal loh. Krisis iklim tuh mahal banget gitu loh. Kayak apa ya? Misalnya kebakaran hutan di Kalimantan itu tuh bisa dibandingkan dengan biaya rekonstruksi Aceh pasca tsunami. Gitu. Jadi itu tuh ini juga apa namanya mahal juga gitu loh. Dan apalagi
ya kita tahu lagi mencegah itu tuh lebih murah dibandingin mengobati gitu loh. Kalau apa Prevention namanya ya, lebih murah kita tuh prevent forest fire dibandingin kita itu mengelola dampak dari forest fire kayak gitulah kira-kira. I see. Sama ini Rich, mungkin untuk kita nih untuk bareng-bareng untuk masyarakat biasa ini hal yang harus diingat adalah let's just be imperfect gitu. Jadi apa namanya lo tuh nggak harus 100% suci banget di bidang lingkungan menurut gua. Kenapa Jadi, tuh? misalnya gini, lo itu misalnya lo sekarang misalnya lo pakai reusable cup, reusable menstrual cup gitu. Cup Terus atau reusable pads gitu ya. Iya, reusable pads gitu. Nah, terus misalnya lo udah kalau pesen udah nggak pakai cutleries gitu, atau enggak misalnya apalah, don't be discouraged kalau misalnya lo belum melakukan hal-hal yang lain. Kalau lo, tapi gue ini belum memilah sampah. Atau gue masih bawa mobil nih, gitu. Gue masih bawa mobil, gue masih belum pasang solar panel, gue masih belum ikut demo ke jalan ketika lagi climate change, gitulah, demo untuk lingkungan kayak gitu. Itu nggak apa-apa gitu loh. The world needs more imperfect environmentalist gitu loh, dibandingin hanya sekelompok orang, dibandingin cuman 10% dari Indonesia. Walaupun perfect banget tuh gitu, maksudnya perfect banget. Ini apapun yang dia lakukan itu tuh tidak ada jejak karbonnya gitu loh. Dia tuh mau ngapain, dia buang air besar itu di recycle jadi gas buat masak. Itu tuh dibandingin 10% orang-orang seperti itu, dibandingin kita punya 80% orang yang mengurangi plastiknya, orang-orang yang berusaha pakai public transport, orang-orang yang berusaha baca-baca lebih data-data lingkungan, itu tuh bagus banget gitu loh. Dan kita itu juga jangan mendiscourage effort orang lain gitu loh kan. Toleransi kita terhadap green living itu tuh beda-beda gitu. Misalnya mungkin lo itu misalnya nggak apa-apa kalau misalnya lo pesen online, terus misalnya ada pilihan nambah ya, misalnya nambah berapa tapi jejak karbonnya dikurangin kayak gitu. Tahu kan misalnya ada kayak gitu, misalnya kayak salah satu aplikasi gitu. Nah, tapi lo itu mungkin belum bisa misalnya setiap hari public transport banget gitu. Nah, itu nggak apa-apa, dan lo itu juga berarti lo jangan men-encourage orang yang effortnya itu tuh masih public transport aja tapi mungkin belum ngerjain hal-hal yang kita lakukan gitu. Soalnya kadang-kadang apalagi kalau misalnya kita baru hijrah, green hijrah gitu. Itu suka kok lo belum pakai ini nih, belum pakai tempat minum kayak gitu. Jangan gitu tuh, penyu mati tuh penyu gitu. Nggak usah, biasa aja gitu. Kalau perlu ya lu bisa kasih solusi kayak gitu. Gue punya nih ada tumbler nggak dipakai kalau misalnya lu pengen kayak gitu. Oh iya, misalnya kayak gitu. Jadi harus dari kitanya tuh sebagai masyarakat tuh harus kompak gitu, jangan saling menjatuhkan kan. Itu budaya yang gampang banget ya, saling menjatuhkan suatu hal yang gampang banget. Dia emang nggak keren nih, belum pasang solar panel nih, kayak ya udah nggak apa-apa gitu loh. Oke. Berarti ini kalau gue recap, kalau mungkin ada yang kurang-kurang gitu ya, maksudnya kayak tentang gimana sebenarnya bahwa yang kita lakukan dalam hal-hal kecil, dalam usaha kita untuk mengurangi misalnya sampah plastik sebagainya dalam rangka untuk mencegah perubahan iklim sebagainya, it's a good thing. Tapi kalau misalnya dari stakeholders atau mungkin perusahaan-perusahaan besar juga nggak ngubah sistemnya, kebijakannya, itu akan terjadi sangat lama. Maksudnya jadi tidak secepat itu, dan mungkin kita nggak kekejar tuh si target 1,5 itu di tahun 2030 gitu. Sama itu sih sebenarnya gue tadi tuh sebenarnya malu banget nanya kenapa 2030 lo mau ngelakuin gila apa, men, belum selesai gitu. Nah, tapi gue senang gitu, maksudnya lo ngekorek gue, jadi itu biar gue dan teman-teman yang lain tuh tahu gitu bahwa emang nggak segampang itu dan isunya bisa serius itu. Sama plus tadi sih gue sangat suka dengan nggak apa-apa jadi imperfect gitu, kayak nggak perlu
kita sangat bersih dari jejak karbon. Setidaknya mencoba ya, Vin, dengan kapasitas yang bisa kita lakukan, gitu ya. Betul banget gitu. Jadi ya udah, yang pertama benar tadi, yang pertama ngelihat there's a bigger picture dan banyak stakeholder yang harus kita tuntut lebih gitu. Stakeholder yang bisa kita tuntut untuk extended producer responsibility misalnya kayak gitu, dan pemerintah gitu. Dan dari yang kita lakukan kita bisa mulai dari membuat ini lebih mainstream di kehidupan sehari-hari, terus kitanya jadi imperfect is okay kayak gitu, sama jangan saling menjatuhkan effort orang lain gitu. Mantap. Makasih ya, Vin. Ntar kapan-kapan ngobrol lagi ya. Mau tentang isu ini atau tentang isu lain. Boleh apapun lah, kalau misalnya gue kan lagi ini ya, kita lagi WFA jadi ya udah. Gitu. Saling kan mengisi kegiatan juga. Betul. Makasih. Oke, thank you Rich. Bye-bye. Bye.